years. I can only tell you what it feels like. And right now it's a still night in my windpipe. I can't breathe, but I still fight while I can fight. As long as the road feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my head. Kita tidak tahu apakah sebelumnya sudah menggunakan, tapi tidak dirahasiakan. Kalau misalnya betul, ya mungkin saja itu benar. Dan kalau memang karena ajakan dan baru sekarang mau menyalahgunakan narkoba, maka kemungkinan sembuh itu sangat besar. Tapi apakah benar itu jadi tanda tanya. Lalu kita lihat lagi, apa yang jadi penyebab? Apakah frustrasinya sehingga akhirnya bergaul sembarangan, akhirnya terbawa, atau ada hal lain? Dan kenapa kok sampai bercerai? Kan ada sesuatu yang menyebabkan perceraian. Jadi sudah ada suatu konflik di mana akhirnya Andrew juga sudah ya mungkin stres lah. Sekarang artis-artis itu dikenal artis pemainkan narkoba itu tinggi. Jadi ya dalam keadaan perceraian, maka mereka dengan sendirinya dengan mudah menyalahgunakan narkoba lagi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah karena perceraian atau karena sebelumnya sudah menyalahgunakan narkoba karena lingkungannya memang lingkungan penyalahgunaan narkoba? Sekarang kita lihat kok itu baru, maka sebetulnya tidak terlalu berat karena baru menyalahgunakan. Tapi kalau sudah lama, seperti juga penyakit kronis kan lain daripada sesuatu yang sifatnya akut dan akhirnya bisa diatasi. Jadi kita lihat dulu persoalannya apa. Di balik ini ada segi perceraian, penyebabnya apa? Apakah bagaimana hubungannya dengan masalah anak? Seringkali anak yang menjadi masalah utama dalam suatu perceraian, dan juga harta. Saya pikir kalau sudah hak asuh anak itu kan ada kriterianya. Kalau kriteria itu memang ada, ya memungkinkan. Tapi kalau kriteria itu tidak ada, sulit. Tapi kan tetap ada bahwa beberapa hari hak untuk ikut ke ayahnya. Dan sekarang itu memang sebetulnya jangankan di kalangan artis, di kalangan masyarakat sendiri, kan perceraian itu sudah hal yang biasa. Sebentar-bentar nggak cocok cerai, akhirnya mencoba yang lain, cerai lagi, coba. Jadi sepertinya bukan lagi suatu yang sifatnya sakral lagi. Ya memang akhirnya banyak karena sekarang stres juga sudah terlalu besar. Terus masyarakat juga tidak terlalu peduli orang itu cerai, orang itu pakai narkoba. Tidak ada ikut campur masyarakat, ada sih ada, tapi sedikit. Jadi akhirnya memudahkan orang untuk bercerai, memudahkan orang menyalahgunakan narkoba, dan juga stres yang dihadapi oleh artis juga cukup besar. Berapa banyak artis yang penghasilannya turun, itu kan suatu stres juga. Lalu mereka juga harus bekerja sangat keras, mungkin bukan keras kerjanya, tapi harus berada di tempat untuk waktu yang cukup lama. Itu kan akhirnya membuat kerenggangan antara suami istri dan juga dengan anak-anak. Ya, kalau kita lihat kenyataan sekarang, itu perceraian tidak mendapatkan penghinaan atau dikucilkan atau apa, tapi dianggap hal yang biasa saja. Oh ya cerai, terus ya sudah sepertinya hal yang biasa, bahkan bisa sampai cerai beberapa kali juga hal yang biasa saja. Kalau masyarakat kita secara perorangan dia harus mengegang diri terhadap menghadapi masalah-masalah, jangan terlalu gampang emosi, karena emosi itu juga salah satu yang menyebabkan dirinya menyalahgunakan narkoba. Dan harus toleransi terhadap keadaan. Jadi jangan ya stres. Siapa yang tidak stres dengan penghasilan yang menurun? Tapi stres itu jangan terlalu dibuat reaksi besar. Lalu juga dimaklumi kalau suaminya penghasilannya turun, kalau istri penghasilan turun, kalau kehidupan rumah tangga harus kita jalankan dengan
lebih sederhana daripada sebelumnya. Semua itu harus kita nilai sebagai hal yang cukup wajar dan kita terima. Kalau tidak kita terima, akhirnya akibatnya lebih stres.